The Marksman, itulah judul film yang bakal aku bahas di video kali ini, yang diperankan oleh salah satu aktor action yang sudah sangat senior, yaitu Liam Neeson. Film ini rilis pada tahun 2021, dengan genre action, thriller, dan juga drama. Dan gak pakai basa-basi lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Film ini berawal di suatu kota di negara Meksiko, tepatnya di dekat perbatasan antara Meksiko dan Amerika Serikat. Nah, di awal film diceritakan seorang pria bernama Carlos dengan wajah ketakutan menelpon adiknya Rosa dan menyuruhnya untuk pergi dari rumah. Hal ini dilakukan Carlos karena ia memiliki masalah dengan seorang kartel narkoba di kota tersebut. Dan anak buah kartel pasti akan mencari Rosa beserta anak Rosa yang bernama Miguel untuk menemukan Carlos. Dengan tergesa-gesa setelah mendengar hal ini, Rosa membawa anaknya untuk pergi. Dan benar saja, tak lama Carlos pun tertangkap dan disiksa di bawah jembatan. Sialnya, seorang anak buah kartel bernama Mauri memeriksa HP Carlos dan menemukan nama Rosa di dalamnya. Kemudian ia pun langsung pergi dan menyuruh anggotanya untuk membunuh Carlos. Tempat pun berpindah di kota Arizona, Amerika, di mana seorang pria tua bernama James Hansen sedang mengawasi peternakan miliknya yang berada dekat dengan pagar perbatasan. Di kesehariannya, selain menjaga ternak miliknya dari serigala, ia juga bertugas dengan sukarela menjadi pengawas perbatasan dan melapor kepada patroli perbatasan setiap ada imigran gelap yang melintasi tanah miliknya. Namun kehidupan tidak berpihak kepadanya. Suatu hari saat pulang seperti biasa ke rumah, ia didatangi oleh seorang pria dari pihak bank yang mengatakan tanah miliknya akan dijual. Dan ternyata di sini James mengalami kebangkrutan dan menggadaikan tanah miliknya untuk pengobatan istrinya dahulu, yang naasnya sudah lama meninggal dunia. Karena hal ini, James melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang, mulai dari mencari pekerjaan sebagai kuli bangunan sampai menjual semua ternak miliknya. Tapi semua itu belum bisa melunasi hutangnya. Dan ia pun berakhir di sebuah bar untuk minum-minum melepaskan stres yang dideritanya. Nah, tak lama James berada di bar ini, ia didatangi oleh anaknya yang bernama Sarah, yang kebetulan adalah seorang kepala polisi perbatasan di daerah itu. Kemudian karena melihat ayahnya sudah mabuk, Sarah dengan sedikit paksaan membawa ayahnya untuk pulang ke rumah. Dan di sini James pun tidak bisa menahan emosinya. Kemudian ia pun merasa sangat sedih karena harus kehilangan istrinya dan rumahnya yang sangat berharga. Selanjutnya kita kembali kepada Rosa dan Miguel yang berusaha menyeberangi perbatasan ke Amerika. Namun dalam usaha mereka, ia bertemu dengan anak buah kartel yang mencarinya. Bahkan karena hal ini, temannya yang berperan sebagai pemandu memilih untuk melarikan diri. Karena tak punya pilihan, Rosa memutuskan untuk melanjutkan pelariannya seorang diri. Ia pun dengan cepat berlari ke dekat pagar, mencari sebuah lubang yang ada di pagar itu, kemudian masuk ke Amerika, dan tanpa sengaja berpapasan dengan James yang sedang lewat. Di sini karena melihat imigran gelap, James seperti biasa memberitahu polisi perbatasan. Namun tak lama Mauri beserta anak buahnya pun muncul untuk meminta Rosa dan anaknya. Tapi James jelas tidak mau menyerahkan Rosa dan perdebatan pun terjadi antara mereka. Di mana di perdebatan ini diketahui James ternyata adalah seorang mantan tentara. Dan karena James tetap bersikeras tidak mau melepaskan Rosa, baku tembak pun akhirnya pecah. Di sini James pun langsung menunjukkan kemampuannya dalam menembak. Bahkan ia berhasil memukul mundur Mauri dan membunuh satu anggotanya. Kemudian dengan cepat ia pun memerintahkan Rosa dan Miguel untuk masuk ke dalam mobil dan langsung kabur. Sialnya dalam pelarian mereka, Rosa terkena tembakan di perutnya. Dan di penghujung hidupnya, Rosa meminta kepada James untuk mengantarkan Miguel ke saudaranya dengan imbalan sejumlah uang. Kemudian ia pun memberikan sebuah kertas yang berisikan alamat saudara Miguel. Dan tak lama Rosa pun menghembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, setelah apa yang terjadi, polisi perbatasan tiba. Dan James pun menyerahkan anak itu kepada polisi.
Namun keesokan harinya saat bangun dari tidurnya, ia kembali melihat Maury di kantor perbatasan Meksiko. Kemudian James secara tidak sengaja melihat tas milik Rosa di dalam mobilnya, yang berisikan banyak sekali uang. Awalnya James hanya diam saja dan pergi membawa uang itu. Tapi di tengah jalan James mengingat kembali permintaan Rosa untuk melindungi anaknya. Dan karena hal ini James langsung memutar mobilnya kembali ke kantor polisi perbatasan. Dan secara diam-diam membawa Miguel keluar dari sana. Sialnya saat berada di luar, Maury yang berada di sisi lain pagar perbatasan melihat James yang kabur membawa Miguel. Karena hal ini, Maury beserta anak buahnya pun memutuskan masuk ke Amerika menggunakan paspor palsu. Yang anehnya malah dibiarkan oleh petugas keamanan yang berjaga di gerbang perbatasan. Ya, sepertinya petugas ini sudah disuap oleh kelompok kartel itu. Nah, setelah masuk ke Amerika, mereka mendatangi rumah James yang sudah kosong. Karena James sudah lebih dahulu pergi untuk mengantar Miguel. Di rumah ini, Maury langsung memeriksa seisi rumah. Ia pun menemukan dan mengambil sebuah bintang penghormatan milik James dan juga sebuah surat. Kemudian pergi dan membakar rumah itu. Sedangkan James di lain tempat tanpa mengetahui rumahnya sudah dibakar, dengan santainya pergi mengantar Miguel ke tempat saudaranya yang berada di kota Chicago sesuai alamat yang diberikan oleh Rosa sebelum ia meninggal. Di awal-awal perjalanan mereka amat sangat lancar dan seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan James dengan santainya singgah ke beberapa tempat, seperti ke sebuah pom bensin dan membeli semacam peta di dalam toko, singgah ke sebuah restoran untuk makan, sampai pergi ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya yang rusak di tengah jalan. Namun ternyata semua kegiatannya selama ini diawasi oleh Maury, yang melacak James menggunakan nomor kartu kreditnya, yang ia dapat dari surat yang ada di rumah James. Mengetahui James menggunakan kartu kreditnya, Maury pun langsung mengikuti dan melacak James, dengan cara mendatangi satu persatu tempat yang pernah James singgahi. Dan di tempat itu, Maury tanpa pikir panjang membunuh orang-orang yang dijumpainya di sana. Hingga suatu ketika dalam perjalanannya, James tiba-tiba dihentikan oleh seorang sheriff. Tanpa memberitahukan alasannya, sheriff ini pun memeriksa mobil James dan mengambil senjata miliknya. Kemudian ia pun menyuruh James untuk masuk ke dalam mobil polisi, dengan alasan ia mau berbicara dengan Miguel. Tapi anehnya James yang berada di dalam mobil melihat polisi itu malah menelpon seseorang dan tidak berbicara dengan Miguel sama sekali. Merasa curiga, James pun akhirnya berdebat dengan sheriff itu. Kemudian dibantu oleh anjing peliharaannya, James terpaksa menghajar si sheriff yang mencoba menembak. Mendengar kegaduhan yang terjadi, Miguel dengan terburu-buru keluar dari mobil. Dan tanpa ia sadari, ia menjatuhkan sebuah buku yang berisikan peta, dengan sebuah lingkaran merah yang menandai tujuan mereka. Selanjutnya, setelah mengalahkan sheriff itu, mereka berdua pun langsung pergi untuk mengawasi si sheriff dari kejauhan. Dan benar saja, tak lama Maury mendatangi si sheriff. Dan ternyata sheriff itu adalah anak buah suruhan kartel, yang naasnya langsung dibunuh oleh Maury karena gagal melakukan tugasnya. Don't look. Namun saat akan pergi, Maury tidak sengaja melihat sebuah buku yang dijatuhkan oleh Miguel dan memasukkannya ke dalam mobil tanpa mengetahui bahwa buku itu berisikan peta milik James. Cerita pun berlanjut di suatu kota kecil di mana James yang sudah kehilangan senjatanya membeli persediaan senjata baru. Kemudian karena mengetahui kondisinya yang dikejar oleh kartel, James akhirnya memutuskan untuk menelpon Sarah anaknya dan bersedia untuk menyerahkan Miguel kepada pihak kepolisian. Dengan syarat Sarah harus datang sendiri untuk mengambil Miguel karena polisi sudah disusupi oleh kartel. Sarah pun menerima permintaan James dan menyuruh James untuk menunggunya di sana. Dan untuk menunggu Sarah, James menginap di suatu tempat penginapan di dalam kota. Tapi kali ini karena merasa curiga ia sudah dilacak, James pun membayar tunai tanpa kartu kredit. Namun saat malam hari ketika mencari anjingnya, entah bagaimana tiba-tiba Maury sudah berada di penginapan itu dan membunuh pemiliknya. Melihat hal ini, James langsung menelpon polisi dan kabur bersama Miguel melalui jendela.
Naasnya ketika ia pergi untuk mencari anjing miliknya, ia harus melihat anjing kesayangannya terbunuh ditembak mati oleh Maury. Kehilangan satu-satunya teman hidupnya, James tentu saja merasa sangat sedih. Dan ketika menguburkan anjingnya, James akhirnya emosi dan marah kepada Miguel, yang membuatnya kehilangan anjingnya. Dan karena hal ini, Miguel yang merasa kesal pergi meninggalkan James masuk ke dalam hutan. James yang saat itu merasa menyesal karena sudah memarahi Miguel pun langsung mencarinya. Dan ketika kembali bertemu dengan Miguel, James akhirnya luluh dan meminta maaf kepadanya. Kemudian mulai dari sinilah hubungan mereka semakin dekat. Dan James juga berjanji untuk mengantarkannya ke tempat saudaranya di Chicago dan tidak menyerahkan Miguel kepada pihak kepolisian. Singkat cerita, setelah berjanji kepada Miguel, James membawa Miguel ke gereja untuk mendoakan ibunya Rosa yang sudah meninggal. Dan juga James mengajarkan Miguel bagaimana caranya memakai senjata. Kemudian di sini James kembali menelpon Sarah yang saat itu sedang mencari dirinya untuk mengatakan bahwa ia membatalkan perjanjiannya dan akan mengantar Miguel dengan aman ke tempat saudaranya di Chicago. Kemudian saat malam hari sebelum keberangkatan mereka, James mengembalikan uang milik ibunya kepada Miguel. Namun Miguel langsung menolak, karena ia tahu uang itu adalah uang milik kartel yang dicuri pamannya Carlos. Nah, karena mereka sama-sama tidak menginginkan uang itu, mereka akhirnya bersepakat untuk membakar semua uang yang ada. Dan keesokan harinya, mereka pun langsung berangkat melanjutkan perjalanannya. Tapi sialnya di lain tempat, salah seorang anak buah Maury tidak sengaja menemukan peta yang ditemukan oleh Maury dengan lingkaran merah yang menunjukkan kota Chicago. Mengetahui tujuan James pergi, Maury pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk berjaga di jalan masuk Chicago guna menanti mobil James yang lewat. Dan benar saja, setelah menunggu lama, Maury pun melihat James melintas melewati jalan itu. Melihat Maury yang berada di atas jembatan menunggu dirinya, James dengan cepat mengganti arah mencari jalan lain. Namun ternyata ia masih berhasil terkejar oleh Maury. Dan sayangnya mobilnya kembali rusak dan membuatnya tidak bisa kabur lagi. Meskipun tidak bisa kabur, James pun tidak mau menyerah. Dengan senjatanya, ia keluar mobil dan membidik mobil musuhnya. Kemudian berhasil menembak sang supir tepat di kepalanya. Dan menembak ban mobil yang membuat mobil itu kehilangan kendali dan kecelakaan. Tapi ya namanya film, entah bagaimana Maury dan sisa anak buahnya berhasil selamat. Dan karena melihat musuhnya masih hidup, James membawa Miguel untuk bersembunyi di sebuah bangunan. Di sini ia pun kembali menunjukkan kemampuannya dan berhasil menembak satu lagi musuhnya. Nah, selanjutnya ia pun menyerahkan pistol kepada Miguel dan menyuruh Miguel untuk menembak keluar jendela dalam hitungan ke-30. Sedangkan James keluar untuk mencari posisi lain. Dan di hitungan yang ke-30, Miguel pun menembakkan pistolnya, yang membuat salah seorang anak buah Maury teralihkan, sehingga James dapat dengan mudah menembaknya. Namun karena tembakan Miguel itu posisinya berhasil diketahui oleh Maury. Dan sialnya saat mengendap-endap bersembunyi dari Maury, Miguel malah terjatuh. Dan karena hal ini ia pun akhirnya dapat tertangkap. Setelah menangkap Miguel, Maury pun mengancam James dan menyuruhnya untuk meletakkan senjatanya. Dan di sini sedikit drama pun terjadi, di mana Maury menceritakan masa lalunya yang tak punya pilihan selain menjadi anak buah kartel. Dan Maury berencana membawa Miguel untuk dijadikan penerusnya sebagai kaki tangan kartel. Kemudian dengan garangnya ia memaksa Miguel untuk menembak James. Tapi karena sudah diajari oleh James cara menggunakan senjata, Miguel dapat mengeluarkan magasin peluru pistol milik Maury, sehingga dapat membuat celah agar James dapat menghajar Maury. Di pertarungan ini mereka berdua pun mengerahkan semua tenaga terakhirnya. Dan di akhir pertarungan, James sempat hampir kalah oleh Maury. Tapi beruntungnya tiba-tiba Miguel mengambil pistol milik Maury dan membantu James. Nah, karena dendam kepada Maury yang sudah membunuh ibunya, setelah membantu James, Miguel malah berniat untuk menembak Maury.
Namun karena tidak mau Miguel menjadi pembunuh, James dengan cepat melarang Miguel dan mengambil pistol itu untuk menembak Maury tepat di perutnya. Pertarungan ini pun diakhiri dengan Maury yang sudah tertembak mengembalikan bintang kehormatan milik James yang diambilnya. Dan James pun membatalkan niatnya untuk membunuh Maury. Kemudian memberikan sebuah pistol yang hanya berisikan 1 peluru, agar Maury dapat memilih sendiri jalan hidupnya. Dan ketika James keluar dari bangunan itu, suara tembakan pun terdengar, yang menandakan Maury memilih mati bunuh diri. Cerita pun berlanjut di mana James dan Miguel melanjutkan perjalanan mereka dengan menumpang sebuah mobil untuk pergi ke Chicago. Dan sesampainya di sana, James memberikan bintang penghormatannya saat ia masih menjadi tentara dahulu kepada Miguel. Kemudian menyerahkan Miguel kepada saudara-saudaranya. Film ini pun diakhiri dengan adegan James yang sudah lemas menaiki sebuah bus. Dan ternyata dalam pertarungannya dengan Maury, James juga terluka parah. Kemudian ia pun dengan perlahan-lahan memejamkan matanya dan film pun berakhir. Waktunya sedikit review seperti biasa. Akting Liam Neeson dalam film ini tentu saja tidak perlu dipertanyakan lagi. Walaupun diceritakan sudah tua, tapi action yang disajikan cukup bagus dan menegangkan. Apalagi action yang ada di awal-awal film. Jadi kita langsung dibuat jatuh cinta ketika baru saja nonton filmnya. Namun di pertengahan film mulai banyak drama yang menurut aku agak membosankan. Seperti kebanyakan percakapan antara James dan Miguel. Beruntungnya hal ini dapat terobati dengan adanya karakter Maury yang ikonik, dengan arogansi dan kebarbarannya. Apalagi bahasa Inggris logat Spanyolnya yang menurut aku keren abis. Nah, saran dari aku bagi kalian yang mau nonton film ini mungkin bisa sedikit di skip-skip di pertengahannya agar tidak bosan. Karena saat adegan ngobrol itu lumayan panjang dan gak ada yang terlalu penting. Oke, sekian dulu dari aku di video kali ini. Seperti biasa link film ada di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.